Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi disebut juga penyaringan, yaitu proses penyaringan darah dari zat-zat sisa metabolisme yang dapat meracuni tubuh yang terjadi di glomerulus. Darah dari aorta akan menuju ke badan Malpighi untuk disaring di glomerulus. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air-air dan zat berukuran kecil keluar melalui pori-pori. Selanjutnya, air dan zat-zat yang berukuran kecil seperti garam, asam amino, glukosa, urea, serta ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor masuk ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi disebut urin primer atau filtrat glomerulus. Proses kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi disebut juga penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna untuk tubuh. Dari kapsula Bowman, urin primer menuju tubulus contortus proximal yang dalam perjalanannya mengalami proses reabsorpsi. Proses ini bertujuan untuk menyerap glukosa, garam, air, asam amino, dan ion kalium, dan sedikit urea. Hasil dari penyerapan kembali ini adalah urin sekunder atau bisa disebut filtrat tubulus. Urin sekunder yang mengandung garam, air, urea, dan urobilin mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Dalam perjalanan inilah urin sekunder akan terus mengalami penyerapan. Urobilin ini memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea memberikan bau menyengat pada urin. Selanjutnya ada proses ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi disebut juga penambahan zat-zat sisa untuk membentuk urin yang sesungguhnya. Urin sekunder dari tubulus contortus proximal kemudian akan menuju tubulus contortus distal. Dalam tubulus contortus distal ini, darah akan menyekresikan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui pembuluh kapiler di dalam urin sekunder. Hasil dari proses tersebut adalah urin yang sesungguhnya. Urin ini akan mengalir menuju tubulus colectivus, kemudian bermuara ke rongga ginjal dan dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter. Jika kandung kemih sudah menampung urin sampai batas kemampuannya, maka dinding kandung kemih akan tertekan atau menyebabkan ingin buang air kecil. Kemudian, otot perut dan otot kandung kemih akan berkontraksi sehingga urin bisa keluar dari tubuh melalui uretra. Dan itulah yang dinamakan proses terjadinya urin.